Jadi aku lindungin gedung aku tuh kayak gini, jadi biar nggak kebuka gitu. Dan untungnya aku di situ tuh Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Dan kali ini aku rekaman sendirian, nggak sama suami aku. Dan hari ini aku mau ngomongin, kemarin kan aku sempat bahas bule-bule itu ya. Jadi aku sempat bahas waktu kita tanya jawab sama suami aku. Jadi kita tanya jawab tuh pakai kocokan kayak gitu. Jadi hari ini tanpa tanpa kocokan, aku mau menjelaskan uh, waktu aku berpetualangan bule-bule itu. Aduh, gimana sih, sempet gitu nggak sih? Oke, sebelum aku melanjutin video kali ini, kalian wajib subscribe dulu, karena satu subscribe itu bisa mendukung channel ini lebih melonjak lagi. Dan tentunya subscribe itu gratis loh, gratis. Dan kalau misalnya kalian lihat iklannya itu jangan di skip skip dong, itu kan bisa buat jajan kita ya. Jadi oke, aku mau ngelanjutin, aku mau cerita sih. Jadi waktu aku sebelum ketemu sama suami aku itu, aku sempat yang namanya berpetualangan. Bukan berpetualangan sih, jadi aku sempat yang namanya suka-suka sama bule kayak gitu ya. Dan sempat pacaran sama beberapa bule. Jadi kalau misalnya dulu tuh, aku dulu kan ngajar di salah satu SMA di Semarang, ngajar ngajar jadi guru ekskul, jadi ekskul film kayak gitu. Nah, pas aku ngajar itu, aduh, kalau misalnya kalian tanya mantannya berapa sih, mantannya berapa, murid-murid aku di sana itu pasti tahu banget. Karena setiap aku tuh orangnya tuh dulu tuh gimana ya, nggak bisa yang namanya bertahan dalam satu hati. Dan itu karena dulu itu ada problematika sih, jadi pernah ditinggal meninggal, tapi itu nanti aku ceritain di lain kesempatan ya. Jadi kayak gitu, yang aku mau ceritain ini adalah bule-bule itu. Kok dapat bule itu dari mana? Jadi gini, dulu itu pada tahun 2012, ya tahun 2011 akhir, 2012 masuk ke 2012. Tapi aku mau ngomongin 2011 dulu, sekitar Desember. Waktu itu Natal. Kok apa hubungannya sama Natal sih, bunda kan Islam. Jadi gini, iya memang aku Islam, dan itu kan Natal. Natal ada temen aku yang agamanya Katolik, itu nikah. Jadi nikahannya tuh memang di hari Natal itu. Jadi gimana jelasinnya, sebenarnya bukan hari Natal. Jadi pas tanggal 26 Desember itu dia nikah. Dan itu di pernikahannya itu tuh yang menghadiri tuh cuma saudara-saudaranya dia. Jadi sekalian ketemu keluarga gitu, sama sekalian pesta gitu. Nah kebetulan itu kan temen kampusku. Terus aku datang ke sana, dan itu aku sendirian. Dan aku kaget banget, karena yang datang di sana itu kebanyakan adalah bule-bule. Ya aku sebenarnya juga nggak kaget, karena teman aku ini itu nikahnya sama bule. Jadi teman aku ini nikahnya sama bule Swiss, dan sekarang dia juga tinggal di Swiss. Jadi akhirnya aku datang datang aku sendirian waktu itu, dan aku nggak berpikir apa-apa. Emang temen kan harus datang gitu aja, pakai kado, udah. Kita datang, salaman salaman. Dan waktu itu tuh emang pernikahannya tuh memang mewah, cuman yang hadir tuh nggak sampai 200 orang, paling cuma 150-an. Dan itu rata-rata memang saudaranya dia. Jadi saudaranya dia plus temen-temen dari mempelai cowoknya. Jadi yang temenku tuh ceweknya, terus yang cowoknya ini dari Swiss itu. Dan si temennya, maksudnya si teman mempelainya ini atau temen suaminya temenku ini itu bawa temen juga. Jadi ada satu meja itu kan, ada kayak misalnya pesta-pesta yang mewah itu kan, mejanya kayak disekat-sekat gini, meja. Nah kebetulan tuh aku di meja tuh sendirian di situ. Kalau misalnya kalian tanya waktu itu bunda pakai jilbab gak, nggak enak ya bunda ya, kalau bunda kan di channelku yang satunya ini. Ya udah bunda aja ya. Jadi bunda pakai jilbab gak? Iya memang aku pakai, jadi aku udah pakai jilbab. Dan ya udah biasa aja. Dari itu aku juga ketemu sama temanku. Pas aku duduk sendirian itu aku ketemu sama temanku, ya dia Katolik juga, karena satu gereja sama si temanku yang nikah itu, tapi satu kampus juga. Akhirnya ditemenin duduk di situ, dan ditanyain nih, maksudnya
kalian kalau misalnya tanya yang kerudungan bunda doang, iya bener, yang kerudungan cuman aku doang, dan yang lainnya tuh nggak ada yang pakai kerudung, cewek-ceweknya, dan rata-rata pakai pakaian kebuka-buka gitu, cuman aku yang tutup dan pakai kebaya. Dan pada akhirnya kan ada gerombolan itu dari teman-teman Swissnya, teman aku itu, anggap aja aku nggak di sini nggak mau eh, ngomongin nama asli ya, jadi aku di sini kasih nama Lia aja. Jadi teman kuliah ini suaminya namanya John. Nah, John ini bawa teman-temannya nih, satu gerombolan nih, ini sekitar ada 5 orang. Nah, si 5 orang ini tuh ada yang dari Belgia, ada yang dari Pakistan, terus ada juga yang dari London, tapi mereka satu kampus gitu loh jadinya, atau satu kerjaan gitu. Terus mereka datang untuk nemenin John nikah. Dan kalau misalnya kalian tanya, dan aku kaget nih, di satu bangku ini ternyata mereka tuh muslim. Jadi mereka muslim dan mereka ngeliatin aku. Terus salah satu dari mereka ini, aku pakai nama samaran juga ya, jadi namanya Mahmed ini dari Pakistan. Terus akhirnya nyamperin aku. Waktu itu aku sama temanku, aku kasih nama temanku ini tapi ya, Susi. Jadi Susi ini nemenin aku duduk di situ. Terus Mahmed nyamperin aku kayak nyapa gitu ya, istilahnya pakai bahasa Inggris. Dan jujur banget, aku waktu itu bahasa Inggrisku tuh aduh, sampai sekarang pun bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus ya. Jadi ya udah, waktu dia nyapa hai, terus aku bilang hai, terus dia langsung nyapa juga assalamualaikum gitu, waalaikumsalam. Terus dia langsung intinya memperkenalkan dirinya, hi I'm Mahmed, I'm from Pakistan gitu. Terus dia bilang juga kayak istilahnya tuh, aku teman dari mempelai pria kayak gitu istilahnya. Terus aku langsung bilang oh ya, terus aku memperkenalkan diriku seperti biasa, ya aku Novi, terus aku teman dari mempelai wanita gitu. Terus dia tanya, are you Muslim kayak gitu. Terus saya bilang yes I'm Muslim. Terus dia kayak senang gitu, kayak istilahnya tuh oh kita di sini dapat teman Muslim. Dan pada akhirnya tuh dia nyuruh aku gabung ke mejanya yang cowok-cowok itu, katanya biar nggak sendirian gitu. Dan aku kaget banget pas ternyata ada cewek keluar dari dalam itu pakai jilbab juga, dan ternyata itu adik dari salah satu yang di situ. Kalau nggak salah itu adiknya siapa aku lupa ya, Muhammad gitu. Kalau yang deketin aku kan Mahmed, jadi Muhammad siapa gitu. Terus dia adiknya itu pakai jilbab, dan aku di situ tuh lega banget karena ada temennya yang pakai jilbab. Terus di situ aku kayak bersyukur banget. Dan aku kenalan sama itu cewek, ceweknya di sini tuh cantik banget, namanya Aisyah. Jadi Aisyah ini keturunan Pakistan India, jadi Pakistan India tapi dia tinggal di Pakistan, jadi kayak gitu. Sama kayak Mahmed ini juga Pakistan juga. Nah udah berlanjut, kita ngobrol di situ, ya tanya jawab seperti biasa. Tapi itu aku nggak bisa lama, aku pulang. Ya udah pulang seperti biasa. Dan satu minggu kemudian itu aku ngelihat WA aku, ternyata ada WA tapi bukan dari Mahmed, tapi apa ya, aku lupa namanya. Jadi grupnya apa sih namanya, jadi aku keinget wajahnya cuman lupa namanya, Harsi apa siapa gitu, pokoknya Hars, iya pokoknya gitu. Dia orang Swiss tapi Islam. Jadi dia tuh orang Swiss, keturunan Swiss Pakistan kayak gitu, dan dia tinggal di Swiss kayak gitu. Aku sempet maksudnya sempet pacaran sama dia juga, dan dia baik banget. Kalau dia baik banget, tapi hubunganku nggak berlanjut lama. Jadi waktu itu udah, dia kan belum pulang, dia kan masih di Semarang tuh. Aku nemenin dia muter-muter Semarang terus istilahnya, tapi kita waktu itu belum ada apa-apa, jadi masih sekedar temen gitu. Terus pada akhir dia kan di Semarang istilahnya 1 bulan. Terus pas 1 bulan itu udah
belum 1 bulan, 2 minggu berjalan, dia kayak, aduh serak banget suaraku. Dia kayak mengutarakan isi hatinya kayak gitu, kayak istilahnya nembak gitu. Terus waktu itu ya diiyain. Kok malah kayak cerita sedih ya, padahal keselak doang. Oke, aku langsung lanjut ya, maaf banget tadi sempat keselak-selak gitu. Gini, jadi setelah 2 minggu kita deket, terus akhirnya dia nembak terus aku iyain di situ. Ya udah, kita langsung lanjut ke tahap pacaran kayak gitu. Pas tahap pacaran, ya udah kayak biasa aja, tapi aku nggak pernah yang namanya aneh-aneh. Katanya kayak gini, hati-hati kalau pacaran sama bude itu pasti gitu. Dan alhamdulillah sih, aku sama dia sih kayak istilahnya kayak pacaran biasa aja, main terus have fun kayak gitu. Cuman nggak sampai yang seks gitu, nggak pernah. Cuman juga nggak, jadi aku sama sekali gak pernah kayak gitu. Nah, habis itu udah, dia langsung setelah satu bulan dia pulang ke Swiss. Dan akhirnya kita lanjut FG, terus teleponan kayak gitu biasa. Terus udah kita jalan 2 bulan, akhirnya dia tuh ada kayak keperluan ke Indonesia lagi. Dia mampir ke Semarang lagi. Terus ya udah di situ, tapi dia waktu di Semarang itu cuma 4 hari doang. Ya udah, kita main-main aja. Tapi di sini hubungan aku sama dia tuh nggak berlangsung lama ya. Ya udah, akhirnya putus karena dia kan ini kan keturunan Pakistan, dan di budayanya dia itu harus dijodohkan gitu kan. Aku kan nggak mau terlalu berharap dan nggak mau terlalu dalam gitu. Akhirnya aku putus. Nah, udah putus deh, udah baik-baik gitu. Kita putus baik-baik, dan kita sih kayak masih istilahnya kan masih saudaraan kayak gitu. Nah udah, singkat cerita udah. Nah, aku setelah itu jomblo 2 bulan, ada yang deketin lagi. Ini bule dari Belgia, jadi dia keturunan Belgia Swiss, tapi di situ dia nggak muslim. Dia muslim, tapi dia kayak muslimnya muslim cuman KTP gitu loh, Islam cuman KTP doang. Nah ini nih yang aku mau ceritain nih, ini yang parah nih. Jadi aku juga sama juga, maksudnya dalam artian dia juga ngelihat aku pas di nikahan itu, tapi dia nggak mau apa istilahnya, nggak ngumpul pas aku di meja itu. Jadi dia di meja yang lain terus ngeliatin, tapi nomor aku tuh dia dapat gitu loh, karena dia tanya sama si mempelai prianya. Dan akhirnya temanku yang cewek itu, yang istrinya tuh ngasih. Nah di situ aku deket sama si, aku kalau ngomong bule Belgia ya, jadi ke bule Belgia Swiss ini. Dan di sini namanya Ridwan, aku kasih nama samaran aja, jadi di sini namanya Ridwan. Terus ya udah, akhirnya aku sama Ridwan ini ya udah cuman teman-teman gitu awalnya. Terus dia kan tinggalnya juga di Swiss kayak gitu. Terus dia tuh ada keperluan gitu, istilahnya tempat kerjanya dia tuh kayak dibanting setir ke Indonesia kayak gitu. Waktu dia dibanting setir ke Indonesia itu aku udah pacaran sama dia, udah jalan 1 bulan gitu, 1 bulanan. Iya, 1 bulan lebih malahan. Terus dia dibanting setir ke Indonesia, ke Jakarta, tapi di Jakarta. Terus waktu itu waktu dia di Jakarta senang dong, dan dia bilang nanti sekali-sekali aku main ke Semarang lagi gitu. Ya, emang benar, dia waktu itu sekali main ke Semarang lagi, tapi cuma 2 hari doang, terus akhirnya pulang. Terus aku gantian main yang ke sana. Nah ini nih yang paling parah nih, aku pas gantian itu kan rencana aku ke Jakarta itu kan cuma ambil kopernya di mana sih. Jadi aku dulu pernah kerja di Jakarta, dan koper aku tuh ketinggalan di rumahnya bude aku. Jadi koper isinya baju gitu, karena dulu aku keburu-buru pulang karena temanku tuh ada yang nikah. Rencana aku tuh pulang terus balik lagi ke Jakarta untuk kerja, tapi ternyata waktu aku mau balik lagi gak dibolehin sama orang tua. Jadi koper aku di situ aku tinggal, plus baju-baju aku ya di dalam. Pokoknya masih lengkap banget, baju, make up, sepatu kayak gitu. Terus akhirnya aku mau ambil koper-koper itu sekalian gitu. Ya udah,
Aku naik kereta tuh, naik kereta ke Jakarta, dan dia tuh yang jemput aku di Tanah Abang. Dia jemput aku. Waktu dia jemput aku, udah kan pada tanya penasaran, tinggalnya di mana waktu ke Jakarta. Kan karena gini, di budeku itu kan di Jakarta Selatan, di Mampang Perapatan, sementara dia itu ada di Jakarta Timur, jadinya Melempang Adoh kayak gitu. Terus aku tinggal di tempat dia 1 hari, dan disitulah dimulai. Jadi aku tinggal di tempatnya 1 hari, di apartemennya, karena aku mikir sih nggak akan ada apa-apa, karena toh kemarin waktu di Semarang itu juga nggak terjadi apa-apa, dan aku berpikirnya dia tuh orang baik dan dia beragama Islam. Aduh, aku cetek banget mikirnya seperti itu waktu itu. Dan nih dia langsung, iya dia memang baik nih, dia jemput terus ngajak aku makan nih kayak biasa, terus dipeluk kayak gitu, dirangkul, biasalah gitu kan kalau sama pacarnya kayak gitu. Nah, waktu dia uh, bawain tas aku, kan itu posisinya aku belum ambil koper ya, jadi aku posisinya ketemu dia dulu gitu. Nah terus waktu dia nggak bawain tasku, terus mau masuk ke apartemennya dia, waktu masuk dia udah biasa, terus dia bilang, intinya dia kan istilahnya dia kan udah bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Dia bilang mandi dulu sana gitu. Terus ya aku mandi. Mandi, setelah selesai mandi, ya udah, aku kan kalau misalnya dulu itu kan walaupun di tempat itu kan pakai kerudung juga, jadi kerudung nggak aku lepas gitu, keluar kamar mandi pun aku lepas gitu. Terus dia bilang gini, kok nggak dilepas, kan sama aku itu istilahnya. Dia tuh kayak ngomong kan aku calon imammu gitu. Ya kan intinya kayak gitu. Terus aku bilang enggak, nanti aja aku gitu. Nah di sini dia tuh kayak ada gimana gitu, terus dia deketin aku kayak maksa. Dan di sini tuh aku mulai heran, kayak tingkah lakunya dia. Terus aku bilang gini, Gi sana mandi, aku gitu. Sehingga kan dia kan juga pulang kerja terus nyebut aku juga, terus dia mandi. Nah di sini no, aku tuh ada gimana gitu, dia habis mandi keluar dari kamar mandi cuma pakai kolor. Jadi dia cuma pakai iya bener, pakai kolor itu kan, kayak kolor gitu loh, kolor kecil gitu tuh, gimana ya jelasnya, kayak hot pen gitu. Terus keluar kamar mandi. Terus aku bilang gini, pakai celana yang benar, aku bilang gitu. Terus dia bilang it's okay baby, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, istilahnya tuh aduh jangan kayak gitu, nggak sopan. What do you say, dia bilang, kan dia nggak mudeng bahasanya kan, intinya nggak sopan tuh kan, nggak mudeng bahasanya, what do you say kayak gitu. Terus aku bilang, ya istilahnya aku bilang gini, kamu pakai celanamu biar enak dilihat. No, dia kayak gitu, kayak istilahnya dia melakukan penolakan. Nah waktu itu aku duduk sambil megang HP, tiba-tiba dia nubruk aku. Jadi dia tuh langsung kayak badanku yang itu tuh langsung diginiin. Terus HP ku tuh kayak diminta gitu, HP ku dibuang bukan diminta. Jadi HP ku kan tangan, kayak gimana sih, tangan gini. Terus dia tuh langsung kayak istilahnya langsung nubruk aku gitu, kayak mau perkosa gitu. Terus tapi dia langsung cium aku sempet berontak gini. Jadi aku sempet berontak, tapi dia tetap, badannya kan gede ya, orang sana kan badannya gede-gede. Terus aku gini, aku tendang dia. Kok galak banget sih ditendang. Iya emang benar, aku seriusan, aku tendang dia. Jadi aku tendang dia sampai dia tuh akhirnya jatuh mental gitu. Tapi dia nggak kapok, dia dorong aku lagi. Dia dorong aku sampai ke gini. Jadi dia kerudung aku tuh mau dilepasin dia, tapi nggak bisa. Terus uh, sampai kan aku kan dulu kan pakai yang jarum pentul kayak gini. Nah jarum pentulnya tuh kena tangannya dia, sampai kena pipinya juga. Jadi aku lindungin kerudung aku tuh kayak gini, jadi biar nggak kebuka gitu. Dan untungnya aku di situ tuh aku sukanya kan pakai baju double kayak gini, jadi ada kaos terus ada baju lagi kayak gitu, jadinya masih untung. Nah terus dia tuh mencoba mencumbu gitu, tapi aku langsung stop gini, istilahnya stop.
tapi dia tetap melakukannya. Terus aku tendang aja lagi, jadi aku tendang dia tuh 3 kali. Dan yang terakhir itu, yang aku tendang itu, aku tendang, dorong pakai kaki kuat, terus dia kayak kedorong gitu, kena ke lemari TV. Jadi ada meja TV kayak gitu, meja ada TV-nya gitu, dia kena. Waktu kena, aku langsung lari ke kamar mandi, ceklek. Kalau nggak dikunci kan bahaya kan, jadi aku kunci. Terus posisi aku udah pegang HP, jadi aku aduh gimana ini, jadi aku kayak gitu, aku tidur sini aja ya. Aku kok sempat pikiran mau tidur di kamar mandi aja kayak gitu. Dan terus dia ngedok-ngedok pintu kamar mandi, saya suruh aku keluar gitu. Terus aku bilang enggak mau, nanti kamu kayak gitu lagi, aku takut gitu. Terus dia bilang enggak, aku enggak kayak gitu lagi, maaf gitu. Terus waktu dia bilang gitu, ya udah aku keluar, dia udah pakai baju lengkap, dia udah pakai celana, udah pakai baju lengkap kayak gitu. Terus dia minta maaf. Terus ya udah, terus akhirnya dia tidur di bawah, aku tidur di atas. Terus dia udah tidur gitu aja. Nah di sini aku herannya, waktu dia tidur HP-nya kan nyala tuh, ada panggilan itu. Kalau aku tulisannya kan sayang, kalau ada satu panggilan lagi namanya honey, jadi honey gitu. Dan itu ada fotonya tuh, waktu di WA itu kan pasti ada fotonya honey. Aku curiga, ini siapa gitu, tapi aku nggak berani tanya karena dia udah tidur, posisinya udah malam. Dan waktu paginya itu aku minta diantarin ke itu aja, ke stasiun. Aku mau ke Jakarta Selatan, mau ke tempat budiku gitu. Dia sempat nawarin mau dianterin, tapi aku nggak mau karena dia kan mau kerja juga, dia nggak mau repotin. Akhirnya aku ke itu ke stasiun, tapi sebelum ke stasiun kita makan dulu. Nah di situ waktu makan dia cuci tangan, HP-nya tinggalan di depan meja tuh, aku lagi duduk di situ, ada panggilan Hani lagi. Itu 4 kali masuk kali ada itu. Terus deh si Ridwan itu balik, aku tanya itu siapa yang telepon, bilang gitu. Dia bilang siapa gitu, itu siapa Hani yang telepon. Terus dia bilang enggak, bukan siapa-siapa, enggak, jujur tuh siapa yang telepon. Akhirnya dia ngomong, ya ini pacar aku juga. Pacar kamu tuh ada berapa? Terus dia bilang cuma 2, kamu sama ini gitu. Nggak bisa gitu, kamu harus milih, ini apa, aku atau dia. Terus dia bilang kalau sama ini aku udah tunangan. Udah berarti kan aku selingkuhannya kan. Jadi di situ aku langsung, itu belum aku makan tuh, jadi aku belum sempat makan, belum sempat aku ambil, aku langsung pergi. Jadi aku udah malas, jadi aku di situ kan aduh, berarti dia tuh mau memanfaatkan situasi kayak gitu. Terus ya udah, aku pergi jalan nyari Gojek. Aku nyari Gojek, terus agak lama sambil nunggu Gojeknya datang kan. Dia ngejar terus akhirnya udah, dia langsung nggak ngejar lagi. Aku langsung ke stasiun sendiri, menuju ke tempat budiku. Ya udah di situ, terus di situ dia telepon aku terus, dia WA aku terus aku bilang batasin, dia udah hubungin kita selesai sampai di sini. Terus dia bilang gini, tapi kan aku belum dapat apa-apa dari kamu, nggak bisa gini dong. Nah itu waktu dia bilang seperti itu, aku kaget. Oh ternyata yang diincar itu virgin. Jadi dia tuh tahu aku tuh virgin, terus dia tuh mau ngincar itu kayak gitu. Parah banget kan. Jadi itu pengalaman yang paling parah. Jadi aku pun juga kaget, tapi untung Allah melindungi aku ya. Jadi aku waktu itu juga aduh berdoa banget. Dan aku waktu itu juga di kereta itu aku sampai bersyukur banget tuh, istilahnya tuh aku masih selamat. Dan entah tenaga dari mana tuh aku bisa dorong dia gitu. Coba kalau aku nggak bisa dorong dan pasrah gitu aja, habis. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Jadi aku belum sempat di week ya, jadi
Ini bener-bener kisah nyata aku. Jadi kalian kalau misalnya nih niatan mau deketin bule-bule atau niatan cari bule-bule, hati-hati banget karena banyak banget bule-bule itu yang kayak gini, jangan banget. Tapi alhamdulillah aku dapetin suami yang baik, suami yang istilahnya yang tidak mengharapkan seperti itu pada awalnya. Jadi seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku sama suami itu nggak ada kata pacaran, langsung nikah, alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, semoga kalian mendapatkan hikmah apa yang aku sampaikan ini, dan jangan ditiru yang jelek-jelek, tiru aja yang baik-baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.